Masar TV. Saya pulang dari Peking membawa sebuah mimpi, menularkan semangat belajar bahasa asing. Namun, saya juga membawa keraguan. Saya gamang. Membangun sebuah lembaga pendidikan butuh biaya, tenaga, dan mental yang tidak sedikit. Di tengah kebimbangan itu, seorang kawan mengajak saya menemui Gus Masar di Semarang. Jujur, saya ragu. Sebagai seorang Tionghoa, saya sudah punya pegangan Feng Shui dan Shio. Apa perlunya? Ini bukan soal hitungan, kata kawan saya. Ini soal energi. Soal menenangkan hatimu agar bisa menarik keberuntungan. Pertemuan itu mengubah segalanya. Saya datang membawa rencana bisnis yang rumit. Beliau menyambut saya dengan ketenangan. Saya bicara soal aplikasi dan teknologi. Beliau mengingatkan saya pentingnya sentuhan manusia, kelas tatap muka. Tambahkan bahasa Inggris, sarannya lugas. Ada sesuatu dalam bimbingan beliau yang membuat saya klik. Bukan strategi bisnisnya, tapi cara beliau membantu saya menata pikiran. Setelah beberapa sesi terapi, tekad saya bulat. Saya memberanikan diri membangun sebuah platform edukasi daring. 5 tahun pertama adalah ujian terberat. Murid bisa dihitung jari. Pemasaran hanya dari mulut ke mulut. Saya berhadapan dengan realita. Koneksi internet yang terbatas dan masyarakat yang belum melihat urgensi belajar di luar sekolah. Banyak pekerja kantor yang terlalu lelah untuk membuka aplikasi, apalagi belajar. Pikiran saya kusut. Di titik itulah, saya kembali pada Gus Masar. Komunikasi kami rutin terjalin. Bukan lagi untuk membahas bisnis, tapi untuk menjaga kewarasan. Saya belajar bahwa overthinking adalah penyakit yang lebih berbahaya dari kerugian finansial. Saya diterapi untuk menjaga vitalitas, agar tubuh tidak sakit karena beban pikiran yang berlebih. Jaga pikiranmu tetap segar, maka jalan akan terbuka. Begitu pesan beliau. Saya menjadi lebih tenang. Lebih percaya diri. Dari ketenangan itu, muncul strategi baru. Saya menyesuaikan harga agar bisa menjangkau mass market. Saat hati saya damai, semesta seolah berkonspirasi. Kompetitor muncul, tapi saya tak lagi gentar. Itu justru jadi pemacu. Fokus saya bergeser. Dari sekadar mencari murid, menjadi membangun ekosistem belajar yang menyenangkan. Puji Tuhan, hasilnya datang. Awal tahun ini, investor mulai berdatangan. Mandiri Capital, KB Investment, dan beberapa nama besar regional percaya pada visi kami. Apa yang dulu hanya sebuah mimpi gamang, kini telah menjangkau 4 juta murid di 34 provinsi. Kami memiliki 2.500 pengajar dari 10 negara. Bahasa Jepang, Korea, dan kelas hospitality kini ramai peminat. Melihat ke belakang, saya sadar, strategi bisnis itu penting. Namun, semua itu tidak akan berjalan tanpa hati yang tenang dan pikiran yang jernih. Saya berterima kasih kepada semua rekan, investor, dan Gus Masar, yang telah mengajari saya cara menang dengan tenang.